Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 kian terang usai penemuan sejumlah vaksin yang diklaim aman dan efektif. Meski demikian, dunia kini menghadapi ataupun juga dihadapi dengan tantangan baru, yaitu pendistribusian vaksin yang adil dan merata bagi seluruh negara di dunia. Di tengah kondisi negara-negara kaya yang mampu berbelanja dosis vaksin sepuasnya, akankah negara-negara berkembang tetap kebagian jatah? Kita akan simak selengkapnya dalam Vaksin untuk si Kaya versus si Miskin. Penemuan vaksin yang aman dan efektif akan menjadi titik balik bagi dunia untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Meski demikian, negara maju dinilai akan jauh lebih unggul dalam mengakhiri pandemi mematikan ini. Mengapa demikian? Karena dalam fase pengembangan vaksin, negara-negara dengan kocek ataupun juga dengan kantong tebal ini berani bertaruh atau melakukan perjanjian dengan pengembang vaksin. Sehingga ketika vaksin telah lolos uji klinis dan siap diedarkan, negara-negara inilah yang akhirnya akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu karena tadi dosisnya sudah diamankan. Sehingga di tengah situasi berebut jatah vaksin ini muncul ya sinisme terkait dengan solidaritas global. Pasalnya negara-negara maju ini diduga menimbun vaksin dalam dosis yang jauh lebih banyak ketimbang seluruh populasi mereka. Dan People Vaccine Alliance mengatakan bahwa negara-negara kaya telah membeli cukup dosis vaksin COVID-19 untuk memvaksinasi populasi mereka bahkan hingga 3 kali lipat. Dan sementara contohnya adalah Kanada, ini telah mendapatkan cukup vaksin untuk memvaksinasi warganya bahkan hingga 5 ataupun juga hingga 6 kali lipat, dari 5 hingga 6 kali lipat, di mana pemerintah negara ini telah mengamankan 414 juta dosis vaksin COVID-19 yang mana didatangkan dari 7 perusahaan vaksin yang berbeda-beda. Meskipun sebetulnya klaimnya adalah tidak semua kandidat vaksin yang dipesan sebelumnya dapat disetujui untuk digunakan. Nah, mirisnya adalah berbanding terbalik dengan negara-negara berkocek tebal ini, data aliansi menunjukkan bahwa hampir 70 negara miskin hanya akan dapat memvaksinasi 1 dari 10 orang yang ada di tahun 2021 mendatang. Sehingga meskipun sebetulnya sudah ada niat untuk menjunjung kesetaraan vaksin di seluruh dunia, nasionalisme vaksin dinilai masih amat kental dikala negara-negara maju di dunia ini masih berupaya untuk mendahulukan jatah vaksin bagi warga negaranya ketimbang pemerataan vaksin bagi seluruh dunia. Nah, kita akan lihat seperti apa datanya. Nah, ini adalah negara-negara kaya yang mewakili 14 populasi dunia dilaporkan telah membeli 53% vaksin yang paling menjanjikan. Sekali lagi 14% dari populasi dunia telah membeli 53% vaksin yang paling menjanjikan. Sehingga negara-negara kaya ini memiliki kemampuan untuk memvaksinasi seluruh populasi mereka sebanyak 3 kali lipat. Tadi sudah disebutkan ya. Namun klaim ini mengasumsikan bahwa semua vaksin akan lulus uji klinis dan disetujui untuk diedarkan. Padahal sekali lagi negara-negara ini telah menandatangani perjanjian dengan pengembang vaksin ini jauh sebelum keamanan dan kemanjuran ditetapkan. Artinya sebelumnya negara-negara ini pun juga bertaruh pada dosis vaksin yang belum tentu efektif. Sebagai contoh sekali lagi adalah Kanada, di mana negara ini diketahui memesan hingga 76 juta dosis vaksin dari 3 pengembang vaksin ataupun juga produsen vaksin besar. Dan jika hanya 1 perusahaan yang terbukti efektif, maka setidaknya negara ini telah memastikan bahwa 37,6 juta dari penduduk mereka ini akan menerima masing-masing 2 dosis vaksin yang direkomendasikan. Dan sementara pengembang vaksin besar ini termasuk adalah AstraZeneca, kemudian juga yang bekerja sama dengan Universitas Oxford, kemudian Pfizer dan BioNTech serta Moderna, memperkirakan bahwa mereka memproduksi 5,3 miliar dosis vaksin sepanjang tahun 2021 mendatang. Ini adalah proyeksi mereka. Nah, dengan pengujian untuk yang menunjukkan bahwa diperlukan bahwa setidaknya adalah 2 dosis vaksin agar vaksin bisa bekerja dengan efektif, maka artinya jumlah total yang diproduksi cukup untuk sedikit di atas 1/3 ataupun juga sedikit di atas 1/3 dari populasi dunia, yaitu adalah 7,6 miliar penduduk dunia. Nah, dengan dosis yang terbatas ini, negara-negara maju ini lantas bergegas membeli vaksin ini dan akhirnya muncul tuduhan ya bahwa mereka mengabaikan negara yang tidak mampu untuk melakukan hal yang sama, atau artinya adalah diborong semua dengan negara yang maju, akhirnya negara miskin tidak bisa ataupun juga tidak kedapatan vaksin tersebut. Nah,
Senada dengan hal ini, Duke Global Health Innovation Center menyatakan bahwa model yang ada ataupun juga skema yang ada saat ini memperkirakan bahwa memang tidak akan ada cukup vaksin untuk menutupi populasi dunia hingga tahun 2023 atau 2024 mendatang. Nah, di satu sisi memang hal ini memang sebelumnya sudah dipikirkan ya oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di mana WHO ini akhirnya telah menginisiasi terbentuknya COVAX atau sebuah organisasi yang berperan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan akses vaksin di seluruh dunia. Organisasi ini pun akhirnya memiliki target adalah tujuannya untuk menyediakan 2 miliar dosis vaksin hingga akhir tahun 2021 yang ditujukan khusus kepada populasi beresiko tinggi. Dan kemudian untuk target jangka panjangnya di sini disebutkan bahwa memang organisasi ini menargetkan agar negara-negara yang didanai ini akhirnya memiliki dosis vaksin yang cukup untuk 20% dari populasi mereka. Ini adalah setidaknya 20% dari populasi untuk negara-negara yang didanai. Nah, lantas pertanyaannya adalah dari mana nih dananya COVAX ataupun juga sumber vaksinnya? Nah, memang mayoritas negara berpenghasilan tinggi ini telah berkomitmen mendanai COVAX kecuali adalah Amerika Serikat dan Rusia. Kita bisa lihat di sini, non-COVAX adalah Amerika Serikat dan juga Rusia. Sementara 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah ataupun melalui Advanced Market Commitment ini dicakup sebagai atau disingkatnya adalah AMC eligible, ini dicakup sebagai negara yang akan didanai oleh COVAX, termasuk ini adalah yang berwarna biru, termasuk Indonesia. Nah, di sisi lain, Pfizer dan BioNTech mengatakan bahwa mereka telah menyatakan minatnya untuk memasok dosis ke fasilitas COVAX, dan Oxford dan AstraZeneca ini juga telah menjanjikan 64% dari dosis mereka untuk negara berkembang. Sementara Uni Eropa juga mengumumkan bahwa mereka akan menyumbangkan 500 juta euro sebagai hibah atau hadiah untuk mendukung fasilitas COVAX. Nah, memang sebetulnya kita ketahui distribusi vaksin yang adil dan merata ini masih menjadi tantangan berat bagi dunia. Apalagi berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, akses kesehatan yang adil dan merata bagi yang miskin ini tampak seolah masih angan-angan belaka ya. Padahal dalam kasus pandemi seperti ini tidak akan ada yang bisa aman sampai semua orang di dunia benar-benar terlindungi ataupun benar-benar sudah divaksinasi.